jamaah salat subuh yang mudah-mudahan satu tahun dari Allah. Alhamdulillah puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka berdoa yogi. Mudah-mudahan hari kita ini bisa Allah sebagai tambahan amal bagi kita semua. Amin. Untuk pagi hari ini alhamdulillah akan mengisi kajian kita yang bersatu suara yang akan membahas mengenai kitab Ar-Rahim. Alhamdulillah kita sudah ada dengan kita dan kepada sekalian, mari kita posisikan diri kita semaksimal mungkin. Kita halau merasa mampu kita sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang akan didapatkan oleh Ustaz. Untuk yang waktu, mari sama-sama kita baca dengan bukan mengatakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, kita silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat berjamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteruskan dengan kajian subuh. Alhamdulillah dengan izin Allah serta iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat dan diteruskan dengan kewajiban lain yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menginjak kepada hadis yang ke-16 dari hadis Arba'in An-Nawawi ini. Setelah kita kemarin membahas hadis yang ke-15 tentang bagaimana kita menjaga lisan kita untuk selalu senantiasa berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, yang tidak menyulut kepada permusuhan atau yang membuat hati saudara kita tersakiti. Kemudian bagaimana kita bertetangga sehingga memuliakan tetangga lebih utama daripada memuliakan saudara-saudara kita yang jauh dari rumah kita, atau tetangga di perusahaan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memuliakan tamu. Memuliakan tamu bagian daripada etika akhlak yang mulia dalam Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kedatangan tamu di antaranya para malaikat, beliau memuliakannya. Dan selanjutnya adalah kita meninggalkan atau perkara-perkara yang dimana tidak ada manfaatnya. Muslim yang militan itu meninggalkan sesuatu malayanihi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian hadis yang ke-16 ini mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam
ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wasiatkan kepadaku. Qala, Nabi bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miroran, maka orang tersebut kembali bertanya, mengulangi pertanyaan atau mengulangi ucapannya, ausini, wasiatkan ya Rasulullah kepadaku. Qala, Rasul tetap menjawab, la taghdab, janganlah marah. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari. Dalam keterangan lain, hadis ini, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak disebutkan anna rajulan, yaitu seorang laki-laki secara umum, secara nakiroh, rajulan, seseorang. Diteliti oleh para sejarah atau para ahli hadis, siapa beliau? Beliau adalah Jariyah bin Qudamah. Laki-laki itu adalah Jariyah bin Qudamah. Bernama yang meminta wasiat dalam hadis ini adalah Jariyah bin Qudamah. Ia meminta wasiat kepada Rasulullah SAW untuk berwasiat sesuatu hal yang baik. Setiap wasiat yang bermanfaat untuk kehidupannya, dunia maupun akhirat. Berarti ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bapak-bapak, silakan senantiasa kita untuk meminta wasiat, wasiat kebaikan, ya, wasiat kebaikan. Adapun wasiat harta biasanya diberikan oleh seseorang atau orang tua kepada seseorang yang disayanginya yang tidak mendapatkan warisan. Itu namanya wasiat harta. Seberapa batasnya? Maksimalnya 1/3 dari hartanya, tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya. Contohnya kepada siapa? Ya, contohnya kepada anak angkat, karena anak angkat tidak mendapatkan warisan. Ini wasiat harta. Maka kata bapaknya, dikumpulkan anak-anaknya yang lain, anak-anaknya yang anak kandung, kemudian di situ dituliskan, saya berwasiat untuk memberikan 1/3 maksimal harta saya untuk anak angkatnya. Itu dibolehkan, ya, bahkan disunnahkan, ya, disunnahkan berwasiat. Bapak-bapak ketika meninggal dunia berwasiat, ya, wasiatnya apa? Bermacam-macam. Contohnya Pak Hasto misalkan ingin berwasiat, tolong saya ketika meninggal kuburkan di Mekah. Wah, gimana itu? Wasiatnya harus dijalankan. Nah,
Ini berat, ya. Kalau seandainya memberatkan, darurat itu tidak usah dijalankan. Kemudian ada yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku atau orang tuaku seolah-olah berwasiat dia untuk bersedekah, cuma keburu meninggal dunia. Bagaimana? Apakah saya jalankan wasiat tersebut?" Tidak boleh dibagi dulu warisannya sebelum wasiat itu ditunaikan. "Ya Rasulullah, ayah saya atau orang tua saya sudah siap untuk berangkat, niat yang kuat, tapi tidak ada kemampuan untuknya berangkat sehingga contohnya meninggal dunia. Apakah saya berhaji atasnya?" Berhajilah atas namanya. Hajikan, maka di situ sebut haji, badal haji. Nah, ini wasiat-wasiat seperti itu. Ya. Kalau ini wasiatnya sahabat meminta mewasiatkan. Ya. Maksudnya apa? Mewasiati kepadanya, wasiat yang artian adalah nasihat kebaikan. Nasihat kebaikan. Dan ini pun merupakan sebuah kewajiban bagi kita sesama orang yang beriman. Dalam surat Al-Asr dikatakan bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kalimat perintah. Kalau orang ingin selamat, tidak ada dalam kerugian, wal asri innal insana lafi husrin, yang akhirnya adalah saling berwasiatlah dalam jalan kebenaran dan saling berwasiatlah dalam jalan kesabaran. Ini kalimat perintah yang menunjukkan merupakan kewajiban. Berwasiatnya boleh dengan kata perintah, boleh dengan kata larangan. Dengan kata perintah apa? Ittaqullah, contohnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Rukunlah kalian dalam bersaudara sesama saudara. Dengan larangan, ya kayak seperti ini, la taghdab. Janganlah kamu marah. La taghdab, janganlah kamu marah. Nah, ini wasiatnya. Sahabat Jariyah bin Qudamah meminta wasiat, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wasiatnya, nasihatnya pendek. La taghdab. Jangan marah. Kenapa di sini dikatakan bahwa kalimat itu, wasiat itu pendek, tapi kalimat itu adalah yang dimana mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Satu kalimat atau dua kalimat, la taghdab, itu kalimatnya pendek, tapi di situ menjadi sumber kebaikan. Kandungannya apa? Kandungannya yang pertama adalah ketika Jariyah Ibnu Qudamah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la taghdab, janganlah kamu marah, ini menunjukkan bahwa kebalikannya. Yang pertama, maksudnya apa? Berusahalah kamu berbuat kebaikan, akhlak yang mulia. Ketika Rasul melarang sesuatu, berarti
kebalikannya memerintahkan sesuatu yang lain. La taghdab, apa? Jadilah pemurah hati. La taghdab, jadilah orang yang pemaaf. La taghdab, jadilah orang yang senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini kalimat daripada larangan, di sisi lain memerintahkan daripada kebalikannya. Kebalikan dari marah apa? Kebalikan dari marah apa? Berlapang dadalah, jadilah pemaaf. Ya. Nah, ini perintahnya. Maka dengan orang yang pemaaf dan orang yang tidak mudah memaafkan, itu akan terasa beda. Ya, akan terasa beda. Berlemah lembutlah. Ya, berlemah lembutlah. Nah, ini dari situ, dari akhlak yang baik akan memancarkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ini yang disebut dengan kalimat pendek tapi menjadi sumber kebaikan. Ini yang pertama, yang terkandung dalam hadis ini ketika Rasul menyebutkan la taghdab, maka menyuruh kebalikannya. Pemaaf, pemurah hati, berlapang dada, lembutlah kalian. Otomatis yang keduanya adalah ketika Rasul menyebutkan la taghdab adalah apa? Tahanlah sumber-sumber kemarahan. Karena marah itu adalah gejolak di dalam apa? Dalam hati, darah yang dalam hati untuk menolak gangguan yang akan menimpa kepadanya. Ini yang pertama. Jadi gejolak di dalam hati, darah yang di dalam hati untuk menolak gangguan yang akan menimpa kepadanya, terjadi kepadanya yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah ini, adanya balas dendam. Ya, adanya balas dendam. Ini marah. Yang disebut dengan marah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa adapun hakikat marah itu sebetulnya tidak dilarang karena merupakan perkara tabiat yang manusia tidak bisa keluar dari kebiasaan itu. Jadi marah itu sesuatu hal tabiat manusia. Tidak dilarang. Kenapa Rasul melarang la taghdab? Di situ adalah sebab-sebab kemarahan yang timbul dari nafsu, itulah yang harus kita redam. Ya. Yang harus kita redam. Maka sebab-sebab kemarahan itu timbul dari hadis yang sebelumnya. Kata hadis itu apa? Kul khairan, ucapkanlah yang baik. Berarti kalau kita mengucapkan yang tidak baik, akan timbul kemarahan. Marah itu, bapak-bapak, biasanya karena banyak apa? Bicara. Sampai-sampai mengejek, mencaci maki, maka timbullah apa? Amarah. Subhanallah, Imam Nawawi mengarang kitab ini, hadis disusun secara rapi. Ya. Yang kedua, kemarin itu apa? Muliakanlah tetanggamu. Fal yukrim jar. Berarti yang menimbulkan amarah apa? Orang yang selalu tidak bersahabat, orang yang selalu mengganggu
tetangga. Maka timbul apa, Pak? Yang saya ceritakan di mana, di daerah Jawa. Bertahun-tahun dia sabar dengan gangguan tetangganya. Puncaknya kemarin membuat benteng. Jadi orang yang sering ganggu itu tidak bisa jalan lagi ke sana karena disekat, di benteng. Puncak kemarahan. Nah ini, subhanallah ya, masya Allah, Imam Nawawi kecerdasannya luar biasa. Dengan hadis yang sebelumnya 15, ternyata di 16-nya la taghdab. Karena sumber kemarahan ini kalimatnya la taghdab ini, jangan kalian cari-cari sebab-sebab kemarahan itu. Yang selanjutnya apa? Muliakanlah tamumu. Coba Pak, kalau ada datang tamu kita cuekin, kita tidak muliakan, tamu itu akan mendoakan kita kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, itu timbul apa? Kemarahan, sumber-sumber kemarahannya itu. La taghdab. Janganlah kalian atau kamu marah. Janganlah kamu marah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua kalimat larangan untuk marah ini mengandung kebaikan, yang dimana sumber kebaikan itu muncul dari sana. Berarti kalau seandainya orang tersebut akan marah atau marah, maka itu menjadi sumber keburukan. Apa keburukan yang ditimbulkan, Pak? Balas dendam. Betul gak, Pak? Balas dendam. Ya. Yang kedua, apa? Hubungan silaturahim terputus. Yang ketiga apa? Hasud. Ya. Yang akan menyebabkan apa? Pembunuhan, peperangan. Ini marah ini menjadi sumber dari segala konflik. Bisa jadi konflik sosial, ya. Bisa jadi konflik sosial yang terjadi karena kemarahan yang timbul dari emosi. Maka andai kata setiap orang bisa meredam kemarahannya, maka orang tersebut akan ada datang kebaikan, kemaslahatan secara individual atau kemaslahatan untuk tingkat sosial. Disinilah kalimat pendek ini yang menjadi sumber, bisa jadi sumber kebaikan, bisa jadi sumber keburukan. Sumber kebaikan seandainya setiap orang bisa meredam amarah itu. Menjadi sumber keburukan seandainya orang tersebut melampiaskan amarah tersebut. Dan ternyata kata tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, amarah itu tabiat manusia, tidak bisa dilarang. Betul, karena amarah bisa jadi dua. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Amarah mahmudah itu yang terpuji. Apa amarah yang terpuji? Amarah yang tersalurkan. Apa amarah yang tersalurkan? Yang sesuai dengan syariat. Ketika ada simbol-simbol Islam, ketika ada syiar-syiar Islam, ketika ada simbol-simbol agama Islam diganggu dan lain sebagainya, Rasul pun marah pada saat itu. Ya, Rasul pun marah pada saat itu. Gejolak amarahnya. Banyak kasus ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh seseorang bahwa ada pelecehan tentang agamanya, Rasul marah kepada orang tersebut. Rasul marah kepada orang tersebut. Di sini menunjukkan bahwa amarah itu, tadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak bisa dilarang seandainya amarah itu tersalurkan. Ada yang menghina Islam, contohnya menghina Nabi Muhammad SAW, menghina simbol-simbol Islam, kita marah, gejolak hati kita, darah kita mendidih, tapi tetap harus sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, sesuai dengan arahan syariat, dengan syariat. Nah, ini adalah amarah yang mahmudah. Contohnya Nabi kita dihina, Nabi kita dilecehkan, kita diam-diam aja. Kan kata Ustadz dalam hadis tidak boleh marah katanya. Nah, justru itu amarah yang terpuji itu ketika simbol-simbol agama kita dilecehkan. Yastahzi'una, mereka mengguyonkan agama. Nah, ini yang harus kita, kalau tidak ada amarah, mana ada peperangan di zaman Rasul, di zaman para sahabat. Abu Bakar kenapa marah? Karena orang-orang yang kaya yang sudah muslim pada saat itu enggan menolak mentah-mentah. Padahal dia mampu, dia sudah ada nisab dan haulnya, tidak mengeluarkan zakat. Jadi syariat ya, ada pelanggaran syariat, Rasul pun marah. Tapi kemarahan Rasul itu ada yang hanya di wajah saja dengan amarahnya, ada yang dengan sikap menasehati. Itu sesuai dengan koridor syariat, tuntunan syariat. Ada marah yang dimaksud di sini adalah apa? Yang timbul dari emosional. Emosi. Sama ketika ada simbol Islam, ketika kita melakukan perkara yang dimana perkara tersebut emosi dari dirinya, nafsunya, maka orang tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi ketika ada amarah yang timbul dari nafsu, untuk contohnya pribadi, dicaci dan lain sebagainya, boleh membela diri, sebatas membela diri dan lampiaskan amarah tersebut sesuai, tapi tetap tidak boleh ada rasa dendam. Tapi kalau marah yang nantinya ada rasa dendam, nantinya timbul peperangan, nantinya timbul permusuhan, bahkan putusnya silaturahim, itu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat daripada menahan amarah, Pak? Yang pertama adalah menahan amarah itu merupakan ciri tanda orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang nanti akan masuk surga, yang luas surganya, satu surga itu luas antara langit dan bumi. Dalam surat apa? Ali Imran ayat 134 ya. Muttaqin muhsinin wal kazimina ghaidz. Orang yang takwa berbuat baik itu orang yang mampu menahan amarahnya. Apa yang dimaksud dengan ghaidz? Lebih daripada godong. Bapak sudah cekcok, sudah siap tangan itu apa? Memukul,
Ternyata bapak mudah, bukan mudah, dengan izin Allah mudah mengendalikan nafsunya, langsung dikebawahin lagi dan menahan amarahnya. Dari tadinya berdiri menjadi duduk, karena berdiri siap menyerang, duduk. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang dimana kaziminal ghaidho, dia sebetulnya mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi ternyata dia mampu mengendalikan amarahnya. Maka orang tersebut disebut oleh Allah tanda orang yang bertakwa. Ya. Bukan hanya itu yang takwa itu, wal afina anin nas, memaafkan dia sudah bisa menahan amarah. Bukan hanya itu, ternyata memaafkan orang tersebut. Coba Pak, 11 tahun 12 tahun diganggu terus, ternyata kita masih bisa menahan. Saya tidak lampiaskan amarah, bisa tidak memaafkan. Terkadang kita sulit ya. Terkadang kita sulit. Tapi ini adalah afina anin nas kaziminal ghaidho. Orang yang bertakwa itu pakai isim fa'il, kazimina al ghaidho afina anin nas. Jadi isim fa'il itu adalah isim subjek yang dimana orang itu sudah menjadi tabiat menahan amarah itu. Sudah menjadi tabiat, sifatnya memaafkan manusia, mudah memaafkan manusia. Padahal dia sanggup untuk melawan. Padahal dia sanggup untuk membalas. Tapi ternyata karena dia ingin mencari ridho Allah, ketakwaan daripada sifat ketakwaan yang akan memasukkannya ke surga, dia mampu menahan amarahnya, emosinya, gejolak emosinya tidak dilampiaskan, bahkan mampu memaafkan. Mampu memaafkan. Inilah orang yang takwa. Inilah orang yang takwa. Yang kedua, Pak, dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa kazoma ghaizon, yang menahan ghaizon, amarahnya yang memuncak. Amarahnya yang memuncak. Jadi bapak-bapak, ada amarah yang masih minim, cuma diolok-olok aja kita. Ternyata dia sudah mengolok-olok kepada siapa? Keluarga, kehormatan keluarga. Nah, di situ kita memuncak. Nah, kalau tadi ke dalam diri pribadi, biasa, itu biasa. Tapi ini kalau sudah ternyata kepada keluarga besar, kehormatan keluarga, dia memuncak. Nah, itu disebut ghaizon. Tapi tetap dia tidak melampiaskan amarahnya sesuai dengan koridor syariah, kazomana ghaizon. Dia menahan amarahnya. Wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Bahkan dia sebetulnya mampu untuk melampiaskan amarahnya. Secara badan besar saya daripada orang yang meledek. Secara ekonomi tinggi saya. Secara kekuasaan, kuasa saya. Lebih kuasa. Nah, itu maksudnya qadirun. Dia mampu untuk an yunfidahu, untuk melampiaskan amarah itu. Tapi kazoma, dia menahannya. Apa kata Rasulullah SAW? Da'ahullahu ala rusu'il khala'iq. Yang kedua ini, Allah nanti pada hari kiamat akan menyerupnya di depan para makhluk. Pak Nur Hadi ini ketika di surga, Pak,
Orang yang mampu menahan amarahnya diangkat derajatnya di depan makhluk yang lainnya. Diangkat derajatnya di depan yang makhluk yang lainnya. Kalau dihinakan seperti apa? Orang yang takabur kepada Allah akan dihinakan nanti pada hari kiamat. Bahkan ada penafsiran para ulama, akan dikecilkan badannya, mungkin bisa jadi seperti semut. Orang yang direndahkan, disombongkan olehnya, pada hari kiamat akan dibesarkan. Ibarat gajah, orang yang disombongi oleh kita, kita yang sombong ibarat apa? Semut. Kebalikan, kalau orang yang bisa menahan amarahnya tapi dia mampu untuk melaksanakannya, sebetulnya mampu untuk melaksanakan tapi menahan amarahnya, maka orang tersebut akan diseru oleh Allah, da'ahullahu azza wa jalla ala rusu'il khalaik yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan diseru, dimuliakan, dipanggil oleh Allah, wahai para penahan amarah, kesinilah, kata Allah. Inilah orang-orangnya. Yukhayyirahullahu minal huril ain ma syaa. Yang ketiga, bahkan Allah sendiri yang akan memilih bidadari-bidadari surga kehendak Allah. Bapak, jodoh pilihan kita dengan pilihan Allah, bagus mana? Bagus mana, Pak? Pilihan Allah. Ternyata ya, Saudara Ahmad nanti di hari kiamat kalau menahan amarah, silakan Allah pilihkan bidadari untukmu. Masya Allah. Ya, istri ikut ke surga, bapak ditambahin. Jadi bukan orang yang jihad di jalan Allah saja yang dapat apa? Bidadari. Kan 70 bidadari untuk orang yang jihad di jalan Allah. Tapi ada yang lebih istimewa. Orang ya, kalau kita maksudnya gini, kalau kita ya istimewa, kalau yang perang di jalan Allah atau di Palestina yang melawan penjajah contohnya, itu istimewanya jihad di jalan Allah. Kalau kita yang tidak ada peperangan, apa? Memerangi nafsu dengan menahan amarah, apa keutamaannya? Allah sendiri yang memilihkan bidadari untuk kita. Pilihan Allah itu salah atau benar? Baik atau buruk? Ini mah ada grup WA, tersinggung sendiri, tidak ada tabayun, tidak ada apa, tersinggung sama orang lain, langsung keluar grup. Nah, itu orang yang tidak bisa menahan emosi. Maka para ulama mewanti-wanti, janganlah kalian debat kusir, karena itu akan menimbulkan apa? Emosi. Imam Syafi'i pun mengatakan, janganlah kalian debat dengan orang yang bodoh, karena yang bodoh itu didahulukan apa? Emosi. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Ini ketika saya lihat di TV One, Kiai Khalil Nafis, beliau itu subhanallah, keilmuannya dia syariah, usul fikih, dosen usul fikih dan fikih, berdebat dengan orang yang membela LGBT itu. Yang ininya ternyata emosi, bukan mana yang jadi dasar datanya atau argumennya. Kalau Nafis namanya seperti ya, ternyata jawabnya ke sana kemari. Nah, itulah yang disebut dengan kebodohan dalam ilmu. Ya, di sini maka kita pun ketika ada kelompok, Pak, ada kelompok, didahulukan dulu tabayun, jangan kita mendahulukan apa? Emosi. Kewajiban siapa? Kewajiban DKM nanti kumpulkan. Ya, karena terjadi, Pak, kadang terjadi salah paham pindah masjid, salah paham
pindah kelompok atau ini jamaah. Salah paham bikin lagi jamaah. Banyak ini perpecahan maksudnya. Maka kalimatnya wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, janganlah kalian hasud, janganlah kalian membenci, dendam, dan janganlah kalian saling membelakangi. Itu etika ketika kita berjamaah. Ya, berjamaah. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj? Aus dan Khazraj itu konflik. Sudah terbiasa. Ketika itu Rasul menyatukan. Itulah Islam. Ya. Itulah Islam. Ukhuwah Islamiyah. Ini jangan dahulukan dulu apa? Emosi. Kan macam-macam pelampiasan emosi itu. Ada yang dengan kata-kata amarahnya, ada yang dengan sikap, ada yang tadi kalau orang Sunda itu pundungan. Apa Pak pundungan itu? Apa? Langsung keluar dari guru atau apa gitu kan? Nah itu macam-macam pelampiasan amarah itu sebetulnya. Saya mah sudah gak didengar lagi katanya di sini. Udah saya keluar gitu kan. Sudah tidak dihargai lagi dan lain sebagainya. Nah ini ya etika dalam berjamaah harus dikuatkan. Jadi sekali lagi Pak, yang pertama orang yang menjaga amarahnya, menahan amarahnya adalah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua akan diseru oleh Allah di mana di yaumul qiyamah nanti di hadapan para makhluk dimuliakan. Yang ketiga adalah dipilihkan oleh Allah bidadari. Kayaknya bapak-bapak ini semangat ya. Kenapa ini dipilihkan bidadari? Karena yang selalu menyulut emosi siapa? Pihak bapak-bapak atau laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu biasanya banyak diamnya, udah diam gitu. Ditanya, "Mah kenapa?" 3 hari itu nggak nanya-nanya, nggak ngobrol, nggak apa, nah dicuekin gitu kan. Nah, tapi ketika bapak, ya udah mah besok kita ke toko emas aja ya kita. Ya, langsung itu, ini. Nah, kenapa jalan-jalan aja mah ya, lihat ya emasnya gitu, jalan-jalan gitu kan, nanti balik lagi gitu. Nah ini yang ketiga adalah dipilihkan oleh Allah, yaitu hurul ain, yaitu bidadari surga yang tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Ini puncaknya yang keempat, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah karena bagimu surga. Datang kepada Rasul ada orang, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku la taghdab." Wasiatkan la taghdab sampai 3 kali, la taghdab walakal jannah. Ternyata orang ini adalah pemarah. Maka ketika di akhirnya tidak malah jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Bagimu surga. Bagaimana cara kita mengendalikan nafsu? Yang pertama ini dulu lagi saya kelewat. Yang kelima, orang yang mengendalikan emosi ketika marah adalah orang yang kuat. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat bergelut, tapi orang yang pandai mengendalikan nafsunya ketika marah. Berarti bapak-bapak belum disebut kuat kalau belum bisa mengendalikan emosi. Ini keutamaan orang yang menahan amarahnya. Yang pertama ketakwaan, yang kedua orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah orang yang akan diseru
oleh Allah di depan makhluknya nanti yaumul qiyamah. Yang keempat adalah orang yang akan dipilihkan oleh Allah bidadari. Yang kelima adalah akan masuk surga. Bagaimana kaifiat cara mengendalikan emosi? Yang pertama, ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang saudaranya sesama muslim bercekcok, kasih tahu, seandainya orang tersebut tahu kalimat yang diucapkan, maka akan bisa meredam amarahnya. Jadi sampai amarah Pak, berdua. Apa kalimat itu? A'udzubillahi minasyaitonir. Kalimat ta'awud. Apabila dalam surat Al-A'raf ayat 200, apabila setan mengganggu kalian, maka ucapkanlah, minta perlindunganlah kepada Allah. Amarah itu timbulnya dari siapa? Dari setan. Dari nafsu, kemudian ditunggangi oleh setan, sehingga nantinya akan ada balas dendam, akan pertumpahan darah, bahkan barang-barang yang tidak layak dilemparkan gitu kan. Itu sumber keburukan, itulah setan menungganginya. Kalau sudah tidak terkontrol, maka ucapkanlah pada saat itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ternyata betul dua orang itu amarahnya meredam. Kita mah udah bolak-balik 100 kali ta'awud masih aja amarah. Kenapa? Karena belum meresap makna ta'awud tersebut dalam hati. Dalam hati. Ya. Kalau di Mesir Pak, di Mesir ada yang cekcok di bis. Ini cekcok biasalah orang-orang ya di bis. Ternyata ada aja yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, shollu alaihi, langsung Pak meredam dengan sholawat. Ya, itu di Mesir. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, shollu alaihi, nah gitu. Ya, sallallahu alaihi. Nah ini kita ta'awudz istighfar astagfirullahaladzim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, triknya apa? Ketika kita dalam keadaan berdiri yang tadi siap menyerang, apa? Fayajlis, maka duduklah. Kalau orang lagi duduk siap menyerang, tidak. Tidak. Tapi kalau masih saja ada emosi ketika duduk, apa? Berbaringlah. Orang yang berbaring tidak siap menyerang. Nah, itu untuk meredakan apa? Emosi. Ya, emosi. Caranya alihkan posisi kita. Yang kedua, ketika berdiri, duduk, ketika duduk apa? Berbaring. Yang ketiga adalah annal ghadab yu'alijul wudu. Marah itu dari setan, maka kendalikan dengan wudu. Dengan apa? Wudu. Karena setan itu dari apa? Api. Redamlah dengan air. Air apa itu? Air wudu. Air itu bukan hanya membasahi fisik, tapi membasahi emosional kita, nafsu kita. Yang keempat, fayaskut, diamlah, jangan banyak berbicara. La yatakallam. Kalau marah Pak, diam. Tahan walaupun diri kita bergejolak. Nah, wala yatakallam. Cara mengendalikan amarah yang pertama adalah apa tadi? Ini juga berbubar nih. Kenapa? Ta'awuz. Yang kedua, rubah posisi dari berdiri duduk, dari duduk berbaring. Yang ketiga, basahi dengan air wudu. Kemudian yang keempat, apa? Diam, la yatakallam. Diam. Lebih baik Bapak ketika cekcok dengan istri mengurungkan ke kamar aja. Tapi biasanya bapak-bapak keluar ngerokok, gitu nangis gitu kan ya. Ada yang ngerokok gitu kan, ada ya?
Rokok gitu. Maaf kalau orang yang tidak beradab atau maaf orang yang tidak muslim keislamannya kuat melampiaskannya ke diskotik, ke bar itu melampiaskannya. Kalau bapak-bapak mungkin mancing gitu ya. Ada gak daripada stres di rumah ngopi-ngopi mancing ya gitu. Nah itu alihkan posisi itu tergantung lah suasana kita rileksnya seperti apa. Karena emosi marah itu gejolak dari dalam hati ya, dari dalam hati. Kalau ibu-ibu marahnya apa? Allah, udah kita dengarkan saja. La yatakalam, jangan balas. Ya. Nanti tanyain, "Mama udah marahnya belum?" Lanjut gitu ya. Nah ini ya, "Mama udah marahnya, udah. Ayo mah kita makan di luar." Nah itu lebih baik lagi. Wa'afina anin nas itu mah Pak. Ya memaafkan manusia itu mah. Udah, masya Allah. Berarti kali-kali Mama tiap hari marah aja. Kenapa? Karena Papa kalau sudah Mama marah suka ngajak main, sudah ngajak keluar gitu kan. Nanti boleh jadi diajak kemana? Ke dealer mobil gitu kan. Nah itulah bapak-bapak jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadis ke-16 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Tadi luar biasa Pak Imam An-Nawawi menyusun kitabnya sampai karyanya abadi. Insya Allah sebetulnya ini sampai kiamat terpakai. Ya, kita bisa belajar hadis-hadis Nabi, mengandung faidah, mengambil faidah, manfaat dari hadis-hadis tersebut yang disusun oleh para imam. Ya, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau sesi sharing tanya jawab. Ya, silakan Pak. Selamat. Gimana Pak? Hukum yang tidak melaksanakan wasiat, itu dosa. Gitu betul. Selama wasiat itu tidak mendaruratkan, memberatkan. Selama tidak memberatkan, wasiat tersebut harus dilaksanakan. Tapi kalau seandainya diukur oleh kaidah, ternyata itu akan darurat, maka kita boleh tidak melaksanakannya. Jadi hukum asalnya harus dilaksanakan wasiat itu. Tapi kadarnya tadi kalau seandainya tidak memberatkan. Masih marah juga gitu kan. Nah, maka tadi kadar orang menahan amarah itu bermacam-macam. Kadar orang menahan amarah itu bermacam-macam. Ini agak mending sekarang marahnya dengan mulut. Dulu mah kalau ada yang ini ganggu langsung dia. Gitu maksudnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada kadar-kadarnya. Tapi tetap amarah itu wajib dilaksanakan. Karena apa? Rasul sudah mengukur, maksudnya dengan ilmu Allah, kapasitas manusia itu semuanya sebetulnya pasti mampu meredam amarah itu. Ya. Pasti mampu meredam amarah tersebut. Gitu. Nah, ini yang yang harus kita garis bawahi, karena dengan amarah itu nanti menjadi sumber keburukan, maka kita harus menahan. Nah, tadi kembali lagi ada wasiat yang ketika darurat maka kita boleh menolaknya, ya.
Contohnya wasiat kepada Pak Hasto lagi ya, boleh gak apa-apa ya. Pak Hasto nanti kata orang tua ya, ketika bapak meninggal nikah lagi aja. Gimana itu kan? Izinnya berat gitu. Misalkan gitu wasiat yang apa namanya yang memberatkan. Jadi Pak, kalau dalam masalah akhlak itu mesti dalam masalah akhlak. Tapi dalam bermuamalah itu ada kadar-kadarnya. Tadi seperti kadar muamalah, wasiat harta tidak boleh sepertiga. Terus wasiat tadi tolong kuburkan di Madinah atau di Saudi, itu kan muamalah teknis. Nah itu mah bisa dihindari kalau seandainya darurat. Tapi wasiat kebaikan, wasiat dan lain sebagainya adalah harus dilaksanakan. Tetap fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Tadi kadar kemampuannya berbeda-beda. Ada yang langsung menahan amarah itu, orang ini tidak marah lagi padahal dia preman tadinya. Ternyata gitu Pak. Ya, kayak Umar. Ya, Umar kan pemarah tadinya. Ketika masuk Islam amarahnya diapakan? Disalurkan ketika membela apa? Padahal Umar itu pemarah. Ketika Abu Bakar Abu Bakar memerangi orang yang tidak zakat, Umar malah protes. Padahal dia pemarah. Ya Abu Bakar, ini kebijakan apa? Sehingga engkau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan. Padahal Umar pemarah, gitu. Ya. Nah ini berarti menunjukkan tadi tingkat kemampuan meredam amarah itu tetap harus dijauhkan kita, tapi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Gitu Pak, berproses. Ya, berproses. Ada lagi? Selagi itu bukan syariat, ya, selagi itu bukan syariat. Ini nikah lagi ini. Selagi itu bukan syariat, kita bisa tolak. Kalau itu memberatkan, memadorotkan nih, madorot, ya. Tidak maslahat, tidak manfaat gitu maksudnya. Maslahatnya sedikit, ternyata madorotnya banyak. Kita tolak saja secara baik-baik. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tidak laksanakan, itu tidak menjadi dosa, tidak menjadi dosa dan tidak menjadi beban. Nah, gitu ya, tidak menjadi beban. Contohnya kalau wasiatnya, tolong nak nanti bangun masjid ya di suatu tempat di sana. Nah, ternyata baru terlaksana setelah beberapa tahun meninggal, boleh selagi bisa melaksanakan. Berarti wasiat itu ketika kita mau meninggal, atau ketika kita sakaratul maut, tulis wasiat itu kepada anaknya. Kakek berwasiat, terus itu wasiat harus dilaksanakan. Nanti menjadi hutang kalau tidak dilaksanakan. Ya berat. Kalau tadi tolak atau jalankan, ya tadi sesuai dengan kemampuan, kita komunikasi saja. Kalau itu bukan syariat, maka syariat itu ditinjau dulu madorot dan maslahat. Gitu maksudnya. Insya Allah nggak ada niat ya, nggak ada niat. Mungkin demikian Pak yang dapat saya haturkan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri, daripada kekurangan ilmu sendiri, dan daripada sifat yang tidak baik ada dalam hati saya, diri saya mungkin. Ketika ada ucap dan sikap yang tidak baik, ini bukan datangnya dari Allah dan Rasul, tapi dari kesalahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.